Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nida Zahra. Hari ini saya akan menjelaskan job sheet yang masih berkaitan dengan penggunaan query SQL. Kalau kemarin di job sheet sebelumnya saya menjelaskan tentang penggunaan query untuk menampilkan sebuah data dari database, yaitu query-nya ada select, lalu select from, dan juga select pada tabel tertentu, serta menggunakan limit untuk menampilkan datanya. Lalu untuk pada hari ini saya akan menjelaskan atau menggunakan query SQL untuk menyaring dan juga mengurutkan data pada dataset yang sebelumnya saya gunakan juga, yaitu dataset penggunaan listrik, di mana dataset tersebut sudah dimasukkan di dalam database yang berada di Google Cloud Console. Jadi untuk tools yang dipakai adalah Google Cloud Console untuk menerapkan atau menuliskan query SQL-nya. Lalu ada beberapa langkah atau beberapa query yang saya gunakan untuk menyaring dan juga mengurutkan data set tersebut. Yang pertama, di sini ada filtering data menggunakan query where, di mana query where ini digunakan untuk memfilter atau menyaring data dengan kebutuhan tertentu pada sebuah table yang berada di dataset atau yang berada di dalam database. Kalau untuk yang pertama, di sini saya menggunakan where itu pada tabel customer, di mana saya memilih semua isi tabelnya dengan ketentuan yang saya pilihnya itu adalah untuk field atau kolom jenis pelanggan hanya berisi rumah tangga. Jadi untuk field yang berisi rumah tangga itu akan ditampilkan, sedangkan kalau misalnya untuk isi dari jenis pelanggan yang lain itu tidak ditampilkan. Nah, fungsi dari where ini sendiri tidak hanya bisa digunakan pada field jenis pelanggan, tapi juga bisa digunakan pada field-field tabel yang lain ataupun dataset yang lain juga. Lalu selain menggunakan where untuk menyaring data, di sini yang kedua saya menggunakan query logika dari SQL, yaitu ada AND dan juga OR. Dimana kalau AND ini digunakan ketika kita mau mengambil sebuah data atau menyaring sebuah data dalam suatu kondisi yang dua kondisinya itu adalah dua-duanya benar. Jadi ketika saya mau ngambil datanya, maka kondisi yang pertama itu harus terpenuhi dan juga kondisi yang kedua itu juga harus terpenuhi. Lalu kalau misalnya logika untuk yang OR, maka di yang kondisi pertama bisa saja dipenuhi, sedangkan kondisi yang berikutnya bisa saja tidak terpenuhi atau tidak terpanggil. Jadi untuk AND dan OR ini memiliki perbedaan dengan kondisi benar atau salahnya dari data yang ingin dipanggil. Lalu untuk penerapan query yang saya lakukan yaitu ada select from customer lagi menggunakan tabel customer, tapi untuk yang query AND di sini saya memilih untuk field dari kota. Sedangkan kalau misalnya untuk yang kondisi kedua saya memilih field untuk jenis pelanggan. Jadi nanti di dalam query AND ini ya data yang ditampilkan itu hanya data yang berisi dengan ketentuan bahwa kotanya harus Surabaya, sedangkan kalau jenis pelanggannya itu adalah rumah tangga. Tetapi juga memunculkan beberapa field yang lain atau field yang ada di dalam tabel customer, tapi dengan ketentuan itu. Lalu kalau misalnya untuk select from customer where menggunakan OR, itu saya memilih jenis pelanggan yang industri dan juga jenis pelanggan yang rumah tangga. Jadi artinya kondisi pertama dan juga kondisi kedua menggunakan field yang sama, bedanya adalah value di dalamnya yang berbeda. Maka nanti hasil yang didapatkan atau hasil yang dimunculkan itu adalah nilai dari value jenis pelanggan industri serta value jenis pelanggan yang rumah tangga. Jadi dua-duanya juga ikut dimunculkan beserta field-field lain yang berada di dalam tabel customer. Lalu yang berikutnya di sini saya menggunakan query like digunakan untuk melakukan pencarian data dengan karakter khusus, yaitu dengan bantuan persen
Kalau misalnya untuk contoh yang ini saya masih menggunakan tabel customer, di mana saya melakukan filtering atau melakukan pencarian pada kolom nama yang dilakukan hanya pada huruf depannya itu huruf A. Jadi nanti di field nama yang ditampilkan itu adalah nama-nama yang berisi huruf A saja di depannya. Untuk yang huruf lain maka tidak ditampilkan gitu, dengan field-field lain yang ada di dalam tabel customer. Kalau misalnya di sini fieldnya itu kita mau mencari huruf depan, maka tanda persennya ini itu berada di bagian belakang. Tapi kalau misalnya kita mau mencari huruf belakangnya itu A atau karakter khusus, maka nanti persennya itu akan kita taruh di bagian depan. Atau kalau misalnya kita mau mencari sebuah karakter khusus yang berada di dalam dari value tersebut, maka kita bisa gunakan ini 2% dan karakter khususnya itu yang dicari berada di tengah-tengah. Nah, itu ketentuan kalau misalnya kita mau mencari data menggunakan like dengan bantuan query dari persen. Oke, lalu lanjut. Untuk bagian yang berikutnya, di sini saya melakukan penyortingan data menggunakan order by, di mana untuk order by ini bisa dilakukan atau pengurutan data bisa dilakukan secara ascending atau descending. Kalau misalnya ascending ini biasanya diurutkan dari A ke Z, sedangkan kalau misalnya descending ini diurutkan dari Z ke A. Nah, ini tergantung pemilihan dari yang kita butuhkan, apakah kita butuhkannya ascending atau descending. Dan ini tidak hanya varchar aja atau teks aja, tapi melainkan juga bisa untuk tipe data yang integer atau angka. Nah, untuk contoh ini saya menggunakan pengurutan dari ascending dan juga descending. Untuk ascending di sini saya menggunakan pengurutan nama mulai dari huruf abjad A sampai dengan huruf Z yang terakhir untuk pemilihan field namanya. Tapi kalau misalnya untuk descending, di sini saya melakukan pemilihan yaitu untuk field daya penggunaan listriknya dengan melakukan pengurutan secara descending. Artinya dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Gitu. Kalau ascending berarti dari A sampai Z atau dari nilai yang terkecil ke yang terbesar. Oke, itu kalau misalnya bagian sorting data menggunakan order by. Lalu yang berikutnya setelah saya mempelajari query where, lalu query logika and or, lalu ada like pencarian data dengan karakter khusus persen, serta ada filter penyaringan penyortiran data dari pengurutan besar ke kecil, kecil ke besar atau ascending dan juga descending. Di sini saya mencoba untuk menggabungkan keempat kombinasi query tersebut. Yang saya lakukan adalah pertama saya melakukan penggabungan menggunakan and dan juga order by. Jadi data yang nanti akan ditampilkan itu adalah kota Jakarta serta nilai value daya field yang kurang dari 100, dengan ketentuan yang akan diurutkan ini adalah nilai daya VA ini dari yang paling terbesar. Jadi nanti kotanya hanya muncul value-nya Jakarta saja semuanya. Lalu kalau misalnya untuk daya VA berarti ini adalah nilai yang kurang dari sama dengan 100. Tapi maaf, saya ralat, seharusnya 1000. Jadi yang kurang dari sama dengan 1000 dengan ketentuan diurutkan dari yang paling kecil banget. Lalu untuk yang bagian kedua, saya menggunakan gabungan query like dan juga order by serta descending. Jadi saya melakukan pencarian karakter di nama, di kolom nama yang nama karakter tengahnya adalah Gus, serta saya mengurutkan
berdasarkan customer ID mulai dari yang paling besar hingga yang paling kecil. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Lalu setelah itu saya akan melakukan analisis dari data yang sudah saya lakukan, yaitu penggunaan dari masing-masing query-nya. Tadi kalau where berarti kita digunakan untuk menyaring atau membatasi sebuah data yang ditampilkan pada kondisi tertentu dalam suatu tabel yang ada di dataset. Lalu untuk penggunaan and dan juga or, kalau and ini dimana semua kondisinya itu harus terpenuhi. Kalau misalnya or berarti salah satu aja kondisi terpenuhi itu sudah cukup. Tuh. Kalau likes biasanya itu untuk mencari data berdasarkan pola tertentu dengan bantuan persen ini atau wildcard. Oke. Lalu setelah tadi ada fungsi where, fungsi and or, ada fungsi like, dan juga yang terakhir di sini ada fungsi order by. Nah, kalau fungsi order by ini biasanya digunakan untuk mengurutkan data menggunakan ascending secara menaik ataupun menurun supaya lebih mudah dibaca. Oke, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan untuk pencobaan atau untuk praktek langsung akan dilakukan atau ada di bagian video yang paling belakang. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.